Oke. Jenis matriks yang pertama yang ada di sini ada matriks nol ya. Jadi matriks nol adalah matriks yang semua elemennya nol. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah contoh dari eh, matriks nol ya. Jadi matriks nol semua elemennya adalah nol. Kemudian yang kedua adalah matriks bujur sangkar. Nah, ini yang sering kita pakai. Jadi matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, ini ke depannya akan sering kita pakai ya. Nah, jadi matriks bujur sangkar ini sesuai dengan namanya, biasanya dia ukurannya adalah 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya, oke. Kemudian ada matriks diagonal. Jadi matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar. Jadi tadi di notes-nya adalah matriks bujur sangkar berarti dia jumlah baris dan jumlah kolomnya sama dan eh, elemen yang ada di diagonal utamanya dia tidak nol tapi di luar diagonal utamanya adalah sama dengan nol. Jadi ini diagonal utama nih yang 253 ini di luar itu semuanya sama dengan nol. Nah, itu namanya adalah matriks diagonal ya. Kemudian yang berikutnya adalah matriks satuan atau identitas ya, adalah matriks diagonal. Jadi tadi catatannya adalah matriks diagonal semua di luar diagonal utamanya adalah sama dengan nol. Nah, kalau matriks identitas berarti dia bentuknya adalah matriks diagonal tapi di elemen utamanya atau elemen utama di diagonalnya adalah sama dengan satu. Jadi kalau dia matriks identitas ya. Kemudian ada matriks skalar. Jadi matriks skalar itu sama kayak diagonal, tetapi semua elemen di diagonal utamanya itu bukan nol atau bukan satu. Kenapa bukan nol? Kalau bukan nol, kalau nol berarti kan semuanya nol ya, berarti dia namanya jadi matriks nol. Kalau dia satu, kenapa dia tidak satu? Kalau dia satu berarti namanya adalah matriks identitas, gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal mengikuti saja definisi yang ada di sini, kemudian contoh yang diperlihatkannya. Kemudian berikutnya adalah matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas adalah matriks yang bujur sangkar, yang semua elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan nol. Jadi teman-teman lihat ya, kalau dia disebut sebagai matriks dia segitiga atas itu dia bentuknya membentuk segitiga di bagian atas. Jadi di bawahnya adalah sama dengan nol. Ya, nah kebalikannya itu yang kita sebut sebagai matriks segitiga bawah. Jadi di bagian bawahnya itu membentuk segitiga dan di atasnya adalah sama dengan nol. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada yang kita sebut sebagai matriks simetris. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang kita sebut sebagai transpos. Ya. Jadi transpos itu adalah sebuah matriks yang merupakan kebalikan dari sebuah matriks. Jadi kalau misalnya di sini ada matriks A, kemudian kita balik posisi baris dan kolomnya, jadi baris, jadi kolom atau sebaliknya, maka ini kita sebut sebagai matriks transpos. Nah, kalau misalnya matriks A dan matriks transposnya ternyata sama, nih coba lihat ya, baris satu kita balik 1 2 0 itu menjadi kolom 1 2 0 atau 1 2 0. Kemudian 2 3 1 kita balik ke sini, kemudian 0 1 1 kita balik jadi kolom 3. Itu ternyata dia menghasilkan transposnya itu sama dengan matriks A-nya. Nah, maka itu yang kita sebut sebagai matriks simetris. Ya, jadi dia dibalik, dia transpos, tapi dia menjadi dirinya sendiri atau sama dengan dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya yang tadi matriks transpos, jadi jangan lupa ya, jadi dia posisinya adalah berkebalikan. Nah, itu adalah di antara beberapa banyak jenis matriks, tapi kita bahas yang tadi ada 9 ya, 9 jenis matriks yang tadi kita bahas sebelumnya. Ya, oke, saya rasa tidak terlalu masalah ya, tinggal dilihat saja definisi, kemudian contohnya seperti apa. Nah, yang banyak kita gunakan adalah matriks bujur sangkar ya, seperti yang tadi saya katakan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kita nanti uh, menghitung atau melakukan pada beberapa matriks lain. Oke, kita lanjut ke ke transformasi elementer pada matriks. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan transformasi elementer? Transformasi elementer adalah perpindahan elemen-elemen pada baris atau kolom suatu matriks. Ya, jadi kita mau pindah-pindahin nih elemen-elemen pada sebuah matriks, kemudian dia ada di barisnya dan ada di kolomnya. Jadi tergantung nanti apa namanya simbol transformasi yang kita gunakan. Ya, nah, kita akan menggunakan notasi B untuk melakukan transformasi pada baris, kemudian notasi K untuk melakukan transformasi pada kolom. Di beberapa referensi ada yang menggunakan H ini sebagai baris ya, tapi supaya kita gampang untuk mengingatnya, kita pakai B.
untuk transformasi pada baris. Ya, kolom kita menggunakan notasi K. Oke. Nah, kita akan melakukan 4 buah transformasi. Transformasi yang pertama adalah bentuknya seperti ini, ya. Jadi selalu terjadi yang terjadi di baris itu bisa terjadi di kolom, ya. Jadi dia hanya terjadi pada baris, baris dengan baris, kemudian kolom dengan kolom. Jadi nggak bisa kita campurkan. Oke, nah sekarang transformasi yang pertama yang kita lihat itu adalah menukar elemen pada baris ke I dengan elemen pada baris ke J. Perhatikan simbolnya. Jadi kalau dia baris, tadi kan kita sepakat ya menggunakan B sebagai simbol baris. Kemudian di bawahnya ada indeks atau subscript ya, subscript IJ. Jadi nulisnya itu adalah baris, kemudian ke I dan baris ke J pada matriks A. Jadi penukaran baris ke I dan baris ke J pada matriks A, kolom juga sama. Berarti penukaran kolom ke I dan kolom ke J pada matriks A. Berarti ini gampang ya, artinya kita menukar baris dengan baris. Oke. Contohnya adalah B31, berarti kita menukar baris ketiga dan baris ke satu. Coba lihat ya, berarti ini baris ketiganya ini dengan ini. Kemudian sekarang kita tukar baris ketiga dan baris ke satu kita tukar. Ya, oke. Kemudian pada kolom juga sama. Kalau misalnya kita mau menukar kolom kedua dan kolom ketiga, berarti notasinya adalah K23. K23 berarti kolom kedua dan kolom ketiga posisinya kita tukar. Ya, nah ini adalah transformasi elementer yang pertama. Jadi kalau misalnya dikatakan kok gampang banget sih, cuma nuker-nuker aja kayak gitu ya. Nah sekarang tinggal dilihat ininya. Karena nanti kan ada beberapa transformasi, jadi jangan sampai apa namanya tertukar ya, tertukar-tukar simbolnya. Oke, sekarang yang kedua transformasinya adalah B1A ya, atau di atasnya itu kita sebut sebagai skalar. Jadi kita udah pernah bahas skalar ya di vektor, atau di matriks juga pernah kita bahas. Jadi skalar itu adalah satu nilai yang kemudian akan menjadi pengali. Nah, dalam hal ini yang skalar ini akan menjadi pengali pada baris ke I atau pada kolom ke I. Ya, jadi yang kita hanya bicara tentang baris ke I atau kolom ke I. Dikalikan dengan satu skalar. Skalar ini lambangnya bisa A atau bisa alfa misalnya dan seterusnya. Pokoknya dia satu nilai. Nah, berarti sekarang kalau kita melakukan B32, itu artinya akan kita kalikan baris ketiga dengan skalar sama dengan 2. Baris ketiganya ini kemudian, sorry, salah. Baris ketiganya ini saya kasih tanda, kemudian kalikan dengan 3. Nah ini kalikan dengan 2. Nah ini harus diperhatikan ya, baris mana dikalikan dengan berapa. Nah itu jadi kadang-kadang kayak saya tadi, apa namanya, belibet-belibet gitu ya, ketukar-tukar. Jadi baris 3 kita kalikan dengan skalar sama dengan 2. Berarti hasilnya ini ya, baris 3 dikalikan dengan 2. Semua elemen yang ada di baris 3 dikalikan 2 dan kita peroleh ini. Oke, itu untuk transformasi yang kedua, berarti terjadi di kolom juga sama. Kalau ini berarti kolom ketiga dikalikan dengan ketiga. Dikalikan dengan 3, berarti ini adalah kolom ketiga. Dikalikan dengan 3, hasilnya adalah ini. Ya, itu untuk transformasi yang kedua. Oke, nah transformasi yang ketiga. Nah, ini transformasi yang ketiga sudah merupakan penggabungan dari transformasi 1 dan transformasi 2. Oke, nah sekarang kita lihat ya, notasinya adalah seperti ini. Jadi kelengkapannya adalah B tadi, berarti terjadi pada baris, atau H, ada juga beberapa referensi yang menggunakan H. Berarti B, kemudian indeksnya adalah IJ, kemudian di atasnya ada skalar, ya, atau satu nilai. Kemudian ini adalah matriksnya. Jadi matriksnya apa? Kalau ada beberapa matriks, berarti harus diperhatikan juga terjadinya di matriks yang mana. Oke, kemudian K juga sama atau terjadi pada kolom juga sama. Nah, apa artinya? Artinya kita akan menambah baris ke I dengan A dikali baris ke J. Jadi sekarang perhatikan, si A itu kan dekatnya dengan J ya, supaya mudah mengingatnya. Jadi A itu akan dikalikan dengan J, kemudian ditambahkan ke baris ke baris I. Jadi kalau baris I-nya adalah baris 1, ya berarti tambahkan ke baris 1. Kalau baris 2, berarti tambahkan ke baris 2, dan seterusnya. Nah, yang menjadi catatan adalah si J-nya sendiri, dia tidak berubah.
Jadi yang berubah hanya di posisi I, ya, baik di baris maupun di kolom. Oke, nah sekarang kita lihat ya, contohnya adalah B32-2. Artinya adalah kita akan menambah, ya, menambah elemen pada baris ketiga, ya, baris ketiga dengan sekian kali baris kedua. Jadi sekian kalinya berapa? Berarti min 2 kan? Karena skalarnya adalah min 2. Jadi min 2 dikali dengan baris kedua, kemudian ditambahkan ke baris ketiga. Sehingga terjadi perubahannya hanya di baris ketiga. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Mana baris ketiga berarti ini? Oke, apa yang akan terjadi dengan baris ketiga? Berarti baris ketiga akan ditambah dengan min 2 kali baris 2. Mana baris 2? Berarti ini ya, baris 2 yang akan menjadi penambah untuk baris ketiga. Jelas ya? Oke, jadi hati-hati dan pelan-pelan. Oke, baris ketiga berarti satu 2 1 2 ya. Oke, itu adalah elemennya. Kemudian baris kedua adalah 3 1 min 2 3 1 min 2 1. Oke, nah apa yang terjadi? Berarti baris kedua dikalikan dengan min 2. Semua baris kedua dikalikan dengan min 2. Berarti kita punya min 2 kali 3, min 2 kali 1, min 2 kali min 2, min 2 kali 1. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan ke baris ke satu, baris ketiga. Ya, jadi sekali lagi, baris ketiga, dia diam aja, kemudian tiba-tiba dia ditambahkan dengan min 2 kali baris kedua. Jelas ya? Nah, ini yang saya coret-coret tadi, diperhatikan baik-baik. Jadi, awalnya baris ketiga dulu, kemudian dia ditambah. Ditambah dengan berapa? Ditambah dengan baris kedua dikalikan dengan min 2. Jadi skalar yang digunakan adalah min 2 dikalikan ke baris kedua, kemudian ditambahkan ke baris ketiga. Oke, jadi hati-hati ya, hati-hati. Itu pesan saya sebetulnya kalau untuk hitungnya mungkin tidak sulit, tapi hati-hati menambahkan yang mana, mengalihkannya yang mana. Nah, berarti ini hasilnya adalah ini ya, 1 ditambah min 6, kemudian 2 ditambah min 2, kemudian 1 ditambah 4, kemudian 2 ditambah min 2. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah ini. Oke, nah sekarang kita lihat di kolom, ya nanti boleh ditanya. Menambah, sekarang kita lihat, ini ada sebuah simbol transformasi K212. Oke, sekarang mana yang ditambah mana? Berarti sekarang yang berubah di kolom berapa? Kolom 2, Bu. Kolom 2. Oke, betul Kolom dua, Mbak Bu. Aisyah. Betul. Nah, jadi yang akan berubah adalah kolom 2. Ini adalah kolom 2. Apa yang terjadi dengan kolom 2? Jadi kolom 2-nya boleh ditulis dulu, kemudian ditambah. Ditambah dengan 2 kali kolom 1. Jadi kolom satunya ini ya. Oke, jadi dia ditambah dengan 2 kali kolom 1. 2 ditambah 2 kali 4, 2 dikali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 2. Dan seterusnya, kemudian ini adalah proses yang pertama, dan ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita perhatikan, yang berubah adalah hanya di posisi I. Ya, jadi posisi yang J itu tidak mengalami perubahan. Jadi dia hanya menambah saja, tapi tidak merubah atau tidak berubah di proses transformasi elementer ini. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Oke, yang kedua, yang keempat adalah eh, sama seperti transformasi yang ketiga tadi, tapi di sini si J-nya sendiri, jadi I-nya kalau tadi kan dia hanya hanya diam saja, eh, kemudian ditambah dengan skalar kali posisi J. Nah, sekarang I-nya sendiri dikalikan. Jadi posisi I dikalikan dengan A, kemudian posisi J dikalikan dengan B. Nah, di mana terjadi perubahannya adalah tetap di I. Ya, jadi perubahan transformasinya atau perpindahannya itu mengakibatkan perubahan di posisi I, ya, baik di baris maupun di kolom. Oke, sekarang kita lihat pelan-pelan. Ada sebuah transformasi yang terjadi yaitu B3224.
Oke, berarti harus hati-hati terjadi perubahan di baris 3. Oke, baris 3 dikalikan dengan berapa? Kali 2 ya. Berarti semua elemen baris 3, ini saya coret dulu, elemen baris 3 dikalikan 2, ya, karena skalarnya adalah 2, berarti dia dikali 2 semua. Oke, kemudian ditambahkan, ya, ditambah dengan baris 2, baris 2, ini adalah elemen baris 2, kemudian dikalikan berapa baris 2-nya? Kalikan 4. Nah, itu yang saya coret-coret. Jadi pelan-pelan ya, jadi kalian bisa lakukan ini dengan pelan-pelan. Berarti ini akan kita hasilkan sebuah nilai yang mengubah, ya, atau nilai-nilai yang kemudian mengubah baris 3. Ya, sehingga baris 3 menjadi. Nah, ini jadi sebetulnya hanya harus hati-hati ya teman-teman ya. Jadi karena angkanya banyak, kemudian yang kedua ini baru matriks 4 kali 4. Bagaimana kalau misalnya matriksnya lebih lebih besar lagi, matriks bujur sangkar yang lebih besar lagi, ya berarti nanti kita tinggal harus hati-hati dengan itu. Ya, oke, nah sekarang kita coba di kolom dengan hal yang sama juga kita lakukan seperti itu. Kalau K3, 4, 2, 3 berarti kita akan mengalami atau merubah kolom ketiga. Oke, jadi ya posisi I yang berubah. Oke, kolom ketiga berarti kita punya min 1, min 2, kemudian 1, 2. Apa yang terjadi dengan kolom 3? Kolom 3 dikalikan 4, berarti semua dikalikan 4 ya. Oke, kemudian ditambah dengan kolom 2. Oke, ini adalah kolom 2. Oke, kolom 2-nya diapain? Dikalikan 3. Oke, nah setelah itu tinggal dihitung seperti biasa. Jadi sebetulnya kuncinya adalah di sini. Kalau di sini kalian sudah bisa menemukannya atau sudah bisa memasukkannya ke dalam proses transformasi, maka di sini dan di sini menjadi lebih mudah ya, karena itu kan tinggal menghitung penjumlahan aja ya. Jadi tidak terlalu apa namanya sulit kalau misalnya di proses pertama ini kan sebetulnya pada prinsipnya adalah di dalam proses perhitungan komputer ya, baik di apa namanya di bidang apapun, terutama di dalam bidang komputer, termasuk di dalamnya adalah bidang kalian di sistem informasi, itu selalu seperti itu kan. Jadi inputnya apa, kemudian proses yang terjadi di dalamnya apa, kemudian bagaimana outputnya. Nah, di dalam proses transformasi ya ini yang terjadi. Jadi inputnya seperti apa, kemudian prosesnya apa, kemudian nanti kita akan peroleh eh, output dari hasil transformasi tersebut. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya. Jadi saya rasa ini hanya harus berhati-hati. Itu aja sih sebetulnya kuncinya. Ya. Dan juga harus apa namanya memastikan bahwa transformasi yang terjadi itu sesuai dengan simbol yang ada. Jadi simbol yang ada apa, kemudian transformasi yang terjadinya seperti apa. Ya, jadi jangan sampai kebalik-balik ya. Oke, nanti ini ada yang boleh bisa dilakukan. Sekarang kita mau lihat ke rank matrix dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Rank adalah jumlah maksimum baris atau kolom yang tidak dapat dinolkan. Untuk mengenolkan suatu baris atau kolom harus dilakukan satu atau serangkaian transformasi elementer pada baris atau kolom. Nah, tadi kan kita sudah melakukan transformasi elementer. Nah, salah satu kegunaan dari transformasi elementer itu adalah kita bisa menghitung rank. Ya, jadi uh, kita akan mendapatkan sebuah nilai, namanya adalah nilai rank. Nah, nilai rank itu diperoleh dari proses transformasi elementer yang akan menghasilkan jumlah maksimum baris atau kolom yang tidak dapat dinolkan. Berarti proses yang kita lakukan adalah proses mengnolkan. Ya, jadi kita melakukan proses mengnolkan, kemudian nanti ada berapa yang tidak bisa dinolkan, baris dan kolomnya, maka itulah yang kita sebut sebagai rank. Ya, nah proses ini diawali dengan kita memilih sebuah elemen yang kita sebut sebagai elemen eksekutor atau kita sebut sebagai pivot.
Ya, jadi pivot ini adalah sebuah elemen yang akan mengenolkan elemen yang lain. Oke, nah untuk mengenolkan elemen lain itu biasanya kita memilih pivot yang mudah. Oke, kenapa yang mudah? Karena ya kalau ada yang mudah, kenapa harus dibikin susah gitu ya? Nah, salah satu yang mudah untuk mengenolkan elemen lain adalah dengan kita memilih angka satu atau min satu atau angka yang berkelipatan. Ya, misalnya 2 mengenolkan 4, 2 mengenolkan 6, 2 mengenolkan 10, dan seterusnya karena dia berkelipatan. Nah, kalau misalnya memang dia tidak punya nilai-nilai itu, ya maka mau tidak mau terpaksa kita menggunakan elemen lain yang kita sebut sebagai pivot untuk mengenolkan elemen lain. Nah, itu tahap berikutnya ya. Nah, sekarang kita pilih dulu yang mudah untuk mengenolkan, yaitu elemen satu. Nah, ternyata di contoh yang ini nggak ada elemen satu, ada berarti kita pakai min satu. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan dengan si pivot ini? Jadi pivot ini mau mengenalkan elemen yang ada di baris satu, karena pivotnya ada di baris dua, maka dia bisa mengenalkan elemen yang ada di baris satu atau baris tiga, ya, baris satu, sebentar, baris satu atau baris tiga, atau dia akan mengenalkan kolom 2 atau kolom 3. Kenapa? Karena tadi kan eh, konsepnya adalah kita melakukan transformasi itu ke baris atau ke kolom kan. Jadi kita orientasinya adalah baris mana yang mau diubah, kolom mana yang mau diubah. Nah, dengan adanya si pivot ini, maka dia akan menentukan baris mana yang akan dia nolkan dan kolom mana atau kolom mana yang akan dia nolkan. Jadi salah satu aja, boleh ke baris, boleh ke kolom. Kenapa? Karena kita mengenalkan baris dan kita mengenalkan kolom itu hasilnya sama, hasil nilai ranknya sama. Oke, jadi itu pilihan. Kita mau mengenalkan berarti mau mengenalkan ini sama ini, atau kita akan mengenalkan ini dan ini. Jadi terserah kita mau melakukannya ke baris atau ke kolom. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini adalah si pivotnya. Berarti kita bisa mengenalkan ini dan ini tadi, atau kita mengenalkan ini dan ini. Oke, nah sekarang kita boleh pilih ke baris atau ke kolom karena itu sudah terbukti bahwa nilainya akan menghasilkan nilai rank yang sama. Oke, nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh si pivot ini untuk mengenolkan baris satu, at- baris satu dan baris tiga, atau kolom 2 dan kolom 3? Oke, kalau misalnya saya mau lakukannya ke baris, berarti kita akan menggunakan uh, transformasi elementer yang ketiga. Yang ketiga tadi menyatakan bahwa B, I, J, lambda atau A ya di sininya ya. Oke. Berarti yang berubah adalah BI. Semua tadi kan BI ya atau KI. Oke, nah sekarang yang mau dinolkan yang mana? Berarti baris satu kan? Berarti baris satu. Ini yang mau dinolkan. Berarti baris satu dan baris tiga. Oke, kemudian J ini bertindak sebagai uh, penambah ke baris I. Dan J ini harus dikalikan dengan A. Berarti dalam hal ini yang bertindak sebagai J adalah baris 2. Betul ya? Tadi kan kita sudah memilih pivotnya ada di baris 2. Oke, nah sekarang J ini waktu pindah ke posisi I, itu dia membawa harta, membawa harta yang akan mengenolkan baris satu dan baris tiga. Jadi waktu dia pindah ke satu, ya, jadi waktu si ini pindah ke sini atau ditambah, bukan pindah ya, waktu dia ditambahkan ke baris satu, itu dia harus berharga min 4. Gitu kan? Jadi dia harus berharga min 4 supaya baris satunya 0. Nah, kalau ke sini berarti dia harus berharga min 3 supaya baris 3 menjadi 0. Nah, supaya dia berharga min 4 berarti baris 2 itu harus dikalikan dengan 4, betul ya? Oke, nah sekarang berarti
ini pelan-pelan dulu, kita bikin simbol transformasinya dulu. Jadi tadi pemikirannya adalah yang mau dinolin yang mana? Berarti baris satu dan baris tiga ya. Itu dia harus satu paket. Jadi kalau nggak baris satu dan baris tiga, atau kolom dua dan kolom tiga. Oke, berarti sekarang baris satu mau dinolkan oleh baris dua. Baris tiga mau dinolkan oleh baris dua. Baris tiga mau dinolkan berarti si baris 2 harus menjadi min 3. Berarti baris 2-nya dikalikan 3 gitu ya. Oke. Baris satu mau dinolkan berarti baris 2-nya harus menjadi min 4. Jadi dia dikalikan dengan 4. Betul nggak coba? Jadi kalau kita mau mengenalkan baris satu, maka baris 2 kalikan 4. Kalau kita mau mengenalkan baris 3, maka baris 2 kalikan 3. Oke? Oke, tadi kan waktu kita melakukan transformasi elementer yang ketiga itu yang perubahan cuma terjadi di I kan? Oke, nah sekarang apa yang terjadi? Berarti ini si pivotnya tetap. Pivotnya tetap karena kan dia pelakunya nih, dia aktornya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, bener nggak dia jadi nol? Oke, berarti sekarang lakukan yang ini dulu. Dia boleh lakukan sekaligus, jadi nggak usah dipisah-pisah. Oke, sekarang kita lakukan baris satu dulu. Berarti baris dua kalikan 4, tambahkan ke baris satu. Gitu kan tadi bunyinya ya? Oke, baris 2 kalikan 4. Berarti min satu kali 4, min 4, tambah 4, berarti nol. Oke, kemudian 3 kalikan 4. Jadi kan semua harus dikalikan. Ini kan dia per baris kan, bukan per elemen. Oke, berarti baris 2 kalikan 4, berarti 12. Ya, 12 ditambah min 5. 12 ditambah min 5 berarti 7 ya. Oke. Kemudian berarti ini baris 2, jangan lupa. Baris 2 kalikan 4, 8 ditambah 3 berarti 11. Berarti ini baris 2 dikalikan 4 ya teman-teman ya. Oke. Kemudian sehingga hasilnya adalah 0, 7, 11. Nah, sekarang kita kerja di baris 3. Baris 3 berarti oke, saya ganti spidolnya. Oke ini ya. Oke, berarti untuk mengenolkan baris 3, maka baris 2 dikalikan berapa? Kali 3 ya. Oke, kali 3. Berarti kali 3, min 1 kali 3, min 3 tambah 3, 0. Oke, kemudian 3 kali 3, ya 3 kali 3 tambah 2 berarti 11. Betul? Oke, kemudian 3 kali 2, 6 tambah min 5. 1 ya. Oke. Oke, silahkan dilihat dulu. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan kita? Apa output yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah ada ada baris atau kolom yang bisa nol. Dalam hal ini adalah nol semua. Jadi satu baris itu nol semua. Entah itu baris satu atau baris tiga dan kolom satu atau kolom dua atau kolom tiga. Jadi itu yang menjadi goals kita atau menjadi output kita. Nah, prosesnya inputnya berarti dimulai dari kita mau menentukan transformasi yang mana yang akan kita lakukan. Ya, nah proses itu kemudian menghasilkan output di mana nilai yang bisa dinolkan adalah 4 dan 3. Kalau ke baris ya. Nah, kalau misalnya ke kolom nanti kalian coba ke kolom berarti yang mau dinolkan adalah kolom 2 dan kolom 3 ya. Oke, nah sekarang transformasi yang pertama itu menghasilkan matriks seperti ini. Dan sekarang kita lihat ya, yang ini sama ini udah nol. Nah, ini sama yang 7 dan 11, kemudian ini 7 dan 11, 11 dan 1. Kita lihat apakah masih bisa dinolkan atau tidak. Ini kita cek dulu ya, benar nggak? Coba sekalian sekalian kalian cek lagi. Untuk baris satu berarti baris 2 kalikan 4. Ya, berarti baris 2 kalikan 4. Berarti 4 kali min 1 min 4 tambah 4.
nol. Oke. 4 kali 3, 12 tambah min 5, 7. 2 kali 4, 8 tambah 3 berarti 11. Oke, di baris 3. Baris 3 berarti kalikan 3. 3 kali min 1 min 3 tambahkan 3, 0. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. 3 kali 2, 6 tambah min 1. 6 tambah min 5 berarti 1. Gitu ya? Oke, nah sekarang kita cek lagi. Tadi kan pivot dipilihnya 1. Berarti bisa dong ini 1 dijadiin pivot lagi. Bisa, kita coba. Apakah dia kemudian bisa mengnolkan? Oke, nah sekarang caranya gimana? Berarti caranya kita lakukan sama seperti tadi kita melakukan eh, transformasi yang pertama. Berarti sekarang yang mau dinolkan yang mana? Kalau pivotnya 1, berarti kita mau nolin ini ya. Oke, karena kan tadi yang baris kedua itu dia memang sudah kita nolkan. Sorry, dia sudah bertindak sebagai pivot. Berarti sekarang kita mau mengenolkan baris satu, mengenolkan baris tiga, atau sebaliknya baris tiga mengenolkan baris satu. Nah, sekarang kita lihat, berarti kita akan mengenolkan pivotnya kan berarti yang ini yang mau diambil ya. Berarti baris mana yang mau dinolkan? Baris satu. Siapa yang mau mengenolkan? Baris tiga. Berarti baris 3 kalikan min 11 ya. Kalau kita mengasumsikan bahwa satu ini bisa kita uraikan lagi. Oke. Nah, sekarang berarti hasilnya adalah ini ya, hasilnya di bawah sini. Berarti pivotnya ada di baris 3, berarti dia tetap 0, 11, 1. Baris 2 tetap karena tadi dia adalah sebagai pivot. Nah, sekarang kita lihat. Berarti baris ini kalikan min 11, betul ya teman-teman ya? Oke, ini kalikan min 11. Oke, baris 3 semua dikalikan min 11, tambahkan ke baris ke satu. Oke, berarti 1 kali min 11 tambah 11, 0. Oke, 11 kali min 11 berarti min 121. Min 121 tambah 7 berarti min 114 ya. Min 114. Oke, kemudian min 11 tambah 0, sorry, min 11 kali 0 berarti 0, tambah 0 berarti 0. Oke, nah sekarang yang 11 dan min 114 masih bisa nggak kita nolkan? Ya, masih bisa nggak kita nolkan lagi? Tergantung nih, sekarang ini sudah tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita nolkan, eh, kalau kita kalikan lagi 11 mengenolkan min 114, ini tidak bisa kita lakukan. Nanti yang sudah nol, yang sudah bernilai nol, dia akan berubah lagi menjadi tidak nol. Ya, nah nanti ini bisa dicoba nih terus ya sampai kemudian ini kan sudah menjadi pivot tadinya. Ini juga sudah berarti kan sudah kita lakukan 2 kali ya. Jadi 3 tadi sudah sebagai pivot dan 2 juga sudah sebagai pivot. Nah ini adalah hasilnya. Tidak ada baris atau kolom yang bernilai nol semua. Artinya, di dalam hal ini, maka jumlah baris yang tidak dapat dinolkan ada 3, yaitu baris satu, baris 2, dan baris 3. Jadi tidak ada yang bisa dinolkan. Kalau begitu, ranknya berapa? Tadi kan kita bicara tentang rank ya, berarti jumlah ranknya adalah sama dengan 3. Apa artinya 3? 3 artinya adalah 3 baris yang tidak dapat dinolkan. Kenapa disebutnya 3 baris? Karena tadi kita melakukannya ke baris. Kalau kita melakukannya ke kolom, maka kita sebut sebagai rank kolom. Ya, nah, rank baris dan rank kolom itu hasilnya sama. Jadi kita boleh melakukannya ke baris atau kita melakukannya ke kolom. Gitu ya. Nah, oke, sekarang penasaran nih, kita mau lihat seperti apa sih yang kemudian ini sama ya. Oh, ini kelanjutannya. Berarti kita sekarang cari yang soal lain. Soal lain yang kemudian sebentar. Mm-mm.
Nah ini adalah kelanjutannya ya, yang slide 27, ini tadi harusnya saya pisah-pisahin biar lebih rapih, tapi saya jadiin satu. Jadi nanti kalian tinggal pindahkan ya. Ini sama kan? 4 min 1 3 5 3 2 kemudian 3 2 min 5. Oke, ini sama. Ya, jadi slide. Ini saya hapus aja deh biar nggak bingung nanti kalian. Oke, jadi ini ya. Nah, ini adalah jumlah ranknya 3. Nah, saya misalnya penasaran kita mau bikin matriks yang jumlah ranknya tidak 3. Oke, kita buat ya. Contoh kedua. Misalnya ada tentukan rank dari matriks A. Hmm, Oke, nah ini adalah sebuah matriks yang akan kita tentukan ranknya. Oke, kita lakukan ke baris juga. Kalau misalnya kalian mau melakukan ke kolom juga boleh ya, atau kita coba ke kolom. Oke, kebetulan karena di sini banyak angka satu, maka kita pilih. Karena kan memang seperti itu ya, kalau misalnya memang ada angka satu, kita pilih. Kita pilih pivotnya ini, kita akan nolkan ini dan ini. Oke, berarti bisa seperti itu. Atau kita kalau mau pulih ke baris, berarti kita buat yang baris, berarti ini ya, baris bisa nolkan ini dan ini. Oke, nah sekarang nanti kalian coba ke kolom. Jadi pokoknya yang jurusan kolom, kolom kalian lakukan. Jadi sekarang saya mau lakukannya ke baris. Ya, biar sama sama yang tadi. Nanti setelah itu kalian coba ke kolomnya. Ya, biar nggak, apa namanya, biar nggak pindah-pindah dulu. Biar fokus ke baris dulu, nanti kemudian kalian lakukan ke kolom. Oke, berarti kalau ke baris, sama seperti tadi ya. Eh, Oh, oke. Atau kita juga bisa pilih eh, pivot yang lain. Jadi ini ada beberapa pivot. Bisa pilih yang ini, bisa pilih yang ini juga. Ya, jadi tergantung kalian mau pilihnya yang pivot yang mana. Nah, oke. Berarti yang dilingkari itu adalah bisa bertindak sebagai pivot, yang dikasih yang tanda yang lain itu berarti yang akan dinolkan. Oke, saya mau ambil pivotnya yang di baris 3. Berarti yang akan saya nolkan adalah baris 1 dan baris 2. Nah, ini ya. Oke, kemudian dia akan dinolkan oleh baris 3, dinolkan oleh baris 3. Oke, nanti sama seperti tadi, berarti baris 3 harus dikalikan berapa supaya baris 1 menjadi 0. Ya, berarti dia kalikan 2 ya, dikalikan 2. Kemudian di baris 2 untuk mengenalkan baris 2 berarti baris 3 harus dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan min 3 ya. Min 3 kali min 1 berarti 3 tambahkan ke min 3. Berarti ini kalikan min 3. Jadi kalian apa namanya? Menghitungnya seperti itu. Yang mau dinolkan yang mana, kemudian yang akan menolkan yang mana. Ya. Oke, nah sekarang berarti pivotnya adalah min 1, 3, 4. Jadi baris pivotnya adalah min 1, 3, 4. Nah sekarang untuk mengenolkan baris 1, berarti baris 3 dikalikan 2, betul ya? Oke, sekarang kita sama-sama berarti baris 3 kalikan 2 untuk mengenolkan baris 1. Oke. Sekarang satu-satu dulu ditulisnya, berarti min 1 kali 2, min 2 tambahkan 2, berarti 0. Oke, 3 dikali 2, 6 tambahkan min 1, berarti 5. Oke, kemudian 4 dikali 2, 8 tambahkan 3, berarti 11 ya. Oke, sekarang baris 2. Baris 2. Oke, berarti baris 2 akan dinolkan dengan cara baris 3 dikalikan min 3. Oke, min 1 kali min 3, berarti ini tadi min 1 kali min 3, 3 tambah min 3 ya. Oke, 0.
Oke, kemudian 3 kali min 3, min 9, tambah 4. Min 5 ya. Oke. Kemudian min 3 kali 4, min 12, tambah 1. Min 12 tambah 1, min 11. Oke. Nah, itu adalah yang pertama. Nah, kemudian setelah itu udah kelihatan nih, ternyata baris satu dan baris 2 itu menunjukkan nilai yang berkelipatan, yaitu 5 dan min 5, kemudian 11 dan min 11. Sehingga besar kemungkinan dia bisa dinolkan. Nah, sekarang kita coba caranya seperti tadi. Berarti kita ambil salah satu baris juga, karena tadi kita sudah lakukan ke baris, berarti sampai akhir kita harus lakukan ke baris ya. Berarti kita cari salah satu baris yang kemudian sekarang bertindak sebagai pivotnya. Nah, tadi kan yang terakhir kita begini ya. Yang terakhir yang kita dapatkan matriksnya adalah hmm, oke, tadi yang terakhir jadi terakhir matriksnya adalah 0, 5, 11, 0, min 5, min 11, kemudian min 1, 3, 4. Oke, sekarang antara baris satu atau baris 2 itu bisa kita nolkan. Jadi kalau misalnya kita mau menolkan baris satu, berarti dari baris 2 ya, ini kan karena hasilnya sama atau nilainya sama. Nah, berkelipatan ya. Jadi kita membuat nilai baris satu menjadi 0 dengan cara baris 2 dikalikan dengan berapa? Satu ya. Oke. Nah, sekarang kita cek betul nggak hasilnya ini berarti min 1, 3, 4. Kemudian baris 2-nya tetap karena dia adalah pivotnya sekarang. Oke. Kemudian sekarang kita coba. Berarti baris 2 kalikan 1, 0 tambah 0, 0. 1 kali min 5 tambah 5, 0. Kemudian 1 kali min 11 tambah 11 hasilnya 0. Nah, berarti sekarang ada satu baris yang 0 semua. Berarti karena satu baris nol semua, maka ada dua baris yang tidak dapat dinolkan. Sehingga kita sebut bahwa nilai ranknya atau rank matriksnya kita hitung adalah sama dengan 2. Jadi ingat bahwa 2 itu adalah jumlah baris yang tidak dapat dinolkan. Kalau kita menghitungnya ke kolom, jadi nanti boleh dicoba. Tadi sengaja saya baris sama baris supaya kalian lakukannya kolom sama kolom, gitu ya. Nah, berarti ada dua jumlah baris atau dua baris yang tidak dapat dinolkan. Ya, karena dia tidak dapat dinolkan, maka itulah yang kita sebut sebagai rank baris. Nah, rank baris itu nilainya harus sama dengan rank kolom. Jadi harusnya kita lakukan dua-duanya. Tapi karena dia sudah terbukti sama, maka biasanya saya melakukan satu saja dan kalian nanti coba untuk yang transformasi ke kolom. Ya, sehingga hasilnya sama nanti antara rank baris dan rank kolom jumlahnya sama. Jadi kalau dua ya berarti nanti rank kolomnya juga sama dengan dua. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya, Ya, untuk kita silakan. nentuin pivotnya Mm-mm. itu nanti dari kita sendiri yang bisa nentuin pivotnya itu yang mana aja, atau ada ketentuannya angka mana yang bisa kita jadiin pivot? Nah, oke. Betul. Sebetulnya prinsipnya semua angka bisa dijadiin pivot, ya. Cuma kita cari yang mudah. Nah, cari yang mudah kenapa? Oke, itu tadi pertanyaannya bagus ya, Mbak Aisyah. Jadi gini, kenapa kita cari satu sebagai pivot? Coba sekarang kita lihat ya, yang ini nih contohnya. Kalau misalnya kita nggak pakai pivotnya adalah sama dengan satu, ini kan tadi pivotnya yang baris tiga ya, ini tadi pivotnya. Misalnya, waktu kita mau mengnolkan, berarti kan tadi kita mau mengnolkan baris satu.
Berarti min satu, kan pivotnya tadi min satu. Min satu dikali berapa, kita sebut sebagai X. Kemudian ditambahkan ke baris satu, 2 kan ya? Ya, jadi kan Iya, tadi iya. kan mekanismenya gitu kan. Min satu kalikan berapa, kita sebut kalikan itu adalah X, ditambah 2 adalah sama dengan nol. Berarti kita punya min X ditambah 2 sama dengan nol. Berarti min X sama dengan min 2. X-nya sama dengan 2. Nah, X itu 2 kan ini ya. Oke. Nah, sekarang yang ini sama, yang satu lagi. Yang baris kedua. Baris kedua berarti apa coba tadi Mbak Aisyah? Berarti min satu dikali berapa, misalnya A, ditambah min 3 ya, karena kan mau pindahnya ke 3. Min Iya, 3 iya. adalah sama dengan nol. Berarti min 3 adalah sama dengan nol. Berarti min A sama dengan 3. A sama dengan min 3. Nah, dapat kan ini min 3 ya? Oke, nah sekarang apa yang terjadi kalau kita nggak pilih pivot, bukan nggak pilih, atau misalnya kita nggak punya pivot yang sama dengan satu. Oke, misalnya ya tidak ada angka satu. Kalau nggak ada angka satu, berarti misalnya kita pilih ini tiga. Mau mengenolkan mana ini sama ini, gitu kan? Oke, sekarang kita balik. Pivotnya jangan yang min satu deh. Yang pivotnya saya mau cari yang susah, Bu, nggak mau yang gampang misalnya ya. Oke, berarti sekarang tadi sama caranya. 3 dikali berapa, dipindahkan ke satu, ditambahkan ke min satu, adalah sama dengan nol gitu ya. Oke, berarti kita punya 3X sama dengan satu. X-nya sama dengan 1/3. Berarti waktu kita mau mengenolkan baris satu, baris tiganya harus dikalikan 1/3. Jadi bentuknya adalah B 1 3 1/3. Betul nggak coba? Kalau ini bener nggak jadi nol yang ininya, yang angka satu, angka min satunya. Berarti 3 kali 1/3 kan satu ya. Tambahan ke sini jadi nol. Gitu kan? Jadi intinya adalah kalau kita mau misalnya pertama tidak menjumpai nilai satu atau min satu, maka kita kan harus cari nilai lain kan. Nah, caranya kayak gini. Jadi nanti nilainya jadi pecahan pengalinya gitu. Jadi eh, Bu harus banget ya Bu yang satu enggak, itu sebetulnya kemudahan aja. Tapi kalau misalnya kita mau cari yang susah atau memang tidak tersedia nilai yang selain satu, ya berarti mau nggak mau kita harus kayak gini. Berapa dikalikan 3 ditambahkan ke min satu adalah sama dengan nol. Jadi caranya sama. Sama dengan kita melakukan prinsip ini. Gitu. Ya, oke. Atau misalnya lebih jelasnya lagi, saya bikin soal ya, bikin satu soal yang nggak ada angka satunya sama sekali misalnya, ya. Oke, kita coba. Emang emang harus kita coba. Misalnya ada sebuah matriks A, nilainya 2 3 min 4 5 min 2 3 7. Bentar. Ini misalnya 4-nya. 5 deh. Berarti ini min 2. Ini misalnya 2. Ini min 2 misalnya ya. Nah ini kan nggak ada satu ya. Nah gimana caranya? Sama kayak tadi. Berarti ya nggak mau masa ya soalnya nggak dikerjain kan nggak mungkin. Nah sekarang lihat. Ini ada yang berkelipatan nih. Yang berkelipatan akan lebih mudah. Ini kan 2 sama min 4 kan berkelipatan ya. Oke, nah sekarang sama kayak gitu. Berarti pilih yang si 2 ini sebagai pivot. Berarti ini gampang juga, dia berkelipatan juga ke sini. Jadi cari yang gampang aja sebetulnya, walaupun semua harus dikerjain juga. Nah, coba kalau kondisinya kayak gini nih ya.
berarti dia sebagai pivot. Berarti B yang mau dinolkan B1. Dan B berapa? B3. Pivotnya di mana? B2. Ini berapa? B2. Ya kan? Nah, sekarang sama kayak tadi hitungannya. 2 harus dikali berapa? Ditambahkan ke sini, berarti ke min 4 adalah sama dengan 0. Berarti 2A adalah sama dengan 4. A sama dengan 2. Oh, berarti ini kalikan 2. Gitu ya. Oke, nah sekarang cara yang sama juga ke sini. Min 2 dikali berapa? Ditambahkan ke min 2. 2, sorry. Pivotnya kan 2 ya. 2 ditambah berapa? Ditambahkan ke min 2 adalah sama dengan 0. Berarti 2B adalah sama dengan 2B sama dengan 1. Coba sekarang dicek. Benar nggak dia jadi 0? 2 kali 2, 4, tambah min 4, 0. 2 kali 1, 2 tambah min 2, 0. Jadi dia bisa kayak gitu. Nah, kalau nggak ada yang berkelipatan ya, Tan, mau nggak mau kayak tadi, jadi 1/3, jadi 1/5 gitu si skalarnya. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada angka 1, ya berarti pilih yang berkelipatan. Kalau nggak ada yang berkelipatan juga, ya mau nggak mau cari angka yang terkecil untuk menjadi pivot. Oke, begitu Mbak Aisyah sudah cukup menjawab. Oke, paham Bu, dapat Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Nah, untuk mencoba, nanti teman-teman boleh, nah ini untuk yang ini ya, untuk yang transformasi elementer. Nah, ini boleh deh. Oh, ini nih, ternyata di sini ada. Tentukan rank matriks. Nah, ini nanti boleh dicoba teman-teman. Ini kebenaran banyak angka satunya, tapi juga tidak juga mudah ya. Jadi nanti boleh dicoba. Atau nanti boleh dikerjakan. Nanti silakan di grup yang eh, WA grup itu boleh difungsikan kalau misalnya memang di LMS terbatas untuk kirim screenshot ya. Kan kalau di grup bisa dikirim, Bu, ini saya udah ngerjain sampai sini tapi nggak ketemu hasilnya atau gimana gitu ya. Jadi boleh kalau misalnya memang di LMS, susah Bu kalau kirim screenshot misalnya ya. Nah, itu boleh. Jadi saya senang kalau misalnya WA grup itu juga bisa dimanfaatkan untuk kita berdiskusi gitu ya. Boleh juga misalnya di LMS juga boleh gitu ya. Silahkan. Ini ada latihan, nanti saya share materi PPT-nya. Ini boleh dicoba untuk dikerjakan. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan mencoba. Ini tadi ada beberapa soal yang saya masukkan ke dalam slide. Kemudian nanti nih yang saya coret-coret nanti saya share lagi di LMS. Ya, jadi boleh dicoba untuk latihan. Kalau misalnya memang ada kesulitan, silahkan ditanyakan untuk didiskusikan. Baik, teman-teman sekalian, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti untuk ujian atau UTS, minggu depan kita masih ada satu kali pertemuan. Biasanya kalau untuk UTS itu dia soalnya bertingkat. Jadi misalnya ada sebuah matriks. Matriks ini merupakan jenis matriks apa? Misalnya bujur sangkar. Kemudian apa namanya, ukurannya berapa? Kayak yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, ukurannya berapa? Kemudian elemen dua, dua tiga dari matriks itu apa, kemudian berapa jumlah ranknya, kemudian transformasi elementer yang terjadi, semua disebutkan. Jadi nanti cuma satu matriks saja, tapi kalian harus bisa dapatkan hasil-hasil dari yang ditanyakan, ya. Nah, itu untuk UTS. Jadi saya rasa dengan